hasil Liga Eropa. Mohamed Salah catat rekor gila. Resmi, Arsenal perpanjang kontrak Ben White. Kevin De Bruyne cedera lagi. Qatar tuan rumah Piala Dunia U17 2025 dan 2029. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Liverpool menang 6-1 atas Sparta Praha dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Eropa 2023-24 di Anfield, Jumat 15 Maret dini hari, waktu Indonesia Barat. 2 dari 6 gol Liverpool diciptakan Cody Gakpo, sedangkan 4 sisanya dibagi ke Darwin Núñez, Bobby Clark, Mohamed Salah, dan Dominik Szoboszlai. Sparta sempat mencetak gol hiburan lewat aksi Veljko Birmančević. Liverpool berhak melaju ke babak perempat final dengan kemenangan agregat 11-2. AS Roma juga lolos ke perempat final Liga Eropa. Roma melaju meski kalah 0-1 dari tuan rumah Brighton and Hove Albion di leg kedua babak 16 besar. Tim tamu kalah 0-1 usai Brighton mencetak gol lewat tembakan Danny Welbeck pada menit ke-37. Roma unggul agregat 4-1 atas klub Inggris tersebut. AC Milan sukses menumbangkan Slavia Praha 3-1 dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Eropa 2023-24 yang digelar di Fortuna Arena Jumat 15 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Milan unggul jumlah pemain sejak menit ke-20 usai kartu merah Thomas Holz. Kemenangan Milan tercipta berkat gol Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek, dan Rafael Leao. Slavia mencetak gol hiburan lewat aksi Matej Jurasic. Praktis, hasil ini mengantar Pulisic dan kolega ke babak perempat final Liga Eropa. Dari ajang Liga Konferensi UEFA, Aston Villa melaju ke perempat final setelah membungkam Ajax Amsterdam dengan skor 4-0 di Villa Park. 4 gol Aston Villa dibuat oleh Ollie Watkins, Leon Bailey, John Duran, dan Moussa Diaby. Dengan hasil ini, Villa unggul agregat 4-0 karena di laga leg pertama berakhir imbang tanpa gol. Mohamed Salah berperan penting dalam kemenangan Liverpool atas Sparta Praha di babak 16 besar Liga Eropa. Salah menyumbang 3 assist dan 1 gol untuk Liverpool. Gol itu merupakan yang ke-20 bagi Salah musim ini. Menurut Squawka, Salah adalah pemain pertama dalam sejarah Liverpool yang mencetak 20 gol atau lebih di semua kompetisi dalam 7 musim berturut-turut. Rekor tersebut cukup langka karena tidak pernah dilakukan oleh pemain Liverpool lainnya sejak berdirinya klub 131 tahun silam. Bayer Leverkusen mengalahkan Karabakh 3-2 meski sempat tertinggal 0-2 dalam laga Liga Eropa di Stadion Bayer Arena. Kemenangan Leverkusen dipastikan lewat aksi Jeremy Frimpong dan sepasang gol Patrick Schick pada masa injury time. Hasil tersebut tak hanya meloloskan Leverkusen ke perempat final Liga Eropa, tetapi juga menjaga rekor tanpa kekalahan dalam 37 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Ben White menolak memperkuat timnas Inggris. Penolakan itu diketahui Gareth Southgate via Direktur Keolahragaan Arsenal, Edu. Edu mengungkapkan ke Southgate bahwa White tak ingin dipertimbangkan masuk ke dalam timnas untuk uji coba versus Brasil dan Belgia. Southgate mengaku tak tahu apa alasan Ben White. Ini berarti bek 26 tahun itu belum pernah masuk skuad lagi sejak di Piala Dunia 2022 silam. Sejumlah rumor mengatakan bahwa White punya masalah dengan asisten manajer Inggris Steve Holland. Klub Premier League Arsenal memastikan bahwa Ben White resmi memperpanjang kontrak baru. Dalam pernyataan resminya, The Gunners mengutarakan bahwa sang bek telah menaikkan kontrak jangka panjang di London Utara. Namun mereka tidak menyebutkan secara pasti durasi kontrak baru White. Namun rumor yang beredar di Inggris menyebut ia menaikkan kontrak berdurasi 4 tahun dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Lionel Messi menderita cedera saat Inter Miami menyingkirkan Nashville di Liga Champions CONCACAF. Usai laga, Messi disebut mengalami masalah pada hamstring. Pemain berjuluk La Pulga itu harus absen di laga selanjutnya agar cederanya tak bertambah parah. Jordi Alba berharap agar cedera La Pulga tak parah, sebab pemain 36 tahun itu cukup vital bagi tim, dengan sudah membuat 5 gol dan 2 assist.
Kevin De Bruyne bermasalah lagi pada kesehatannya. Pelatih timnas Belgia Domenico Tedesco memberikan kabar bahwa dirinya tidak akan memanggil Kevin De Bruyne ke dalam skuadnya untuk jeda internasional mendatang setelah mengalami cedera pangkal paha. Akibat masalah pangkal paha ini, De Bruyne tampaknya akan diragukan tampil dalam pertandingan perempat final FA Cup akhir pekan ini melawan Newcastle. Dia akan fokus pada pemulihan. Football Italia melaporkan Lazio telah menyetujui kontrak berdurasi 18 bulan dengan pelatih baru Igor Tudor. Tetapi dia baru akan mengambil alih jabatan tersebut setelah pertandingan akhir pekan ini melawan Frosinone. Klub terpaksa mencari ahli taktik baru setelah Maurizio Sarri mengajukan pengunduran dirinya pada Selasa sore. Ini adalah kembalinya Tudor ke Serie A. Mantan bek Kroasia berusia 45 tahun yang sebelumnya sempat berlatih Udinese, Hajduk Split, Hellas Verona, dan terbaru Olympique Marseille. Juru taktik timnas Prancis yaitu Didier Deschamps mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan Paul Pogba setelah sang gelandang mendapatkan sanksi berat akibat kasus doping. Deschamps berupaya menenangkan Pogba. Saat ditanya apakah karir Pogba sudah tamat di skuad timnas Prancis, Deschamps mengaku tak mau berandai-andai. "Saya tidak mau menduga-duga soal masa depan," ucap Deschamps. Antoine Griezmann mengejek Alexis Sanchez usai striker Inter itu gagal dalam adu penalti melawan Atletico Madrid. Lewat gerak bibir, Griezmann terekam sedang mengejek pemain Chile itu jelek banget. Dia jelek banget. Belakangan, Marca melaporkan bahwa Griezmann menghubungi Sanchez secara langsung untuk meminta maaf atas ucapannya. Ia mengaku selebrasinya keterlaluan dan tujuannya mengatakan hal tersebut adalah untuk memotivasi Oblak, bukan untuk menjatuhkan Sanchez. Untung baginya Sanchez dilaporkan menerima permohonan maaf tersebut. Dikutip Daily Mail, Rasmus Højlund sempat melakukan sesi wawancara dengan channel United Stand, akun fanbase MU di media sosial. Rupanya, beberapa rekan setim Højlund tidak senang dengan keputusan Højlund melayani wawancara United Stand. Pasalnya, akun itu kerap menyerang pemain dan klub secara pedas. Akun itu juga memiliki banyak haters, sampai-sampai ancaman pembunuhan dilayangkan kepada mereka yang berada di balik akun tersebut. Di media sosial, staf dan lokasi kantor United Stand disebut-sebut penggemar yang membuat keselamatannya terancam. Hal itu membuat polisi turun tangan untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Qatar ditunjuk FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 Putra untuk edisi 2025 dan 2029. Sedangkan turnamen versi putri akan digelar di Maroko. Desember tahun lalu, Badan Sepak Bola Dunia itu sudah menyatakan kedua turnamen tingkat remaja itu akan diadakan setiap tahun, mulai tahun depan. Pesertanya pun ditambah dari 24 menjadi 48 tim. Sedangkan jumlah tim putri yang terlibat bertambah dari 16 menjadi 24 tim. Rumor Jose Mourinho dan Chelsea kembali menguat belakangan ini. Ada desas-desus manajer asal Portugal itu bertemu dengan Todd Boehly, pemilik The Blues. Sama seperti Mourinho, Boehly juga berada di Arab Saudi beberapa hari lalu. Todd Boehly berada di negara gurun tersebut untuk bertemu Michael Emenalo, direktur sepak bola Liga Arab Saudi, yang juga mantan direktur teknik Chelsea. Keduanya membahas potensi sponsor untuk Chelsea musim depan. Aaron Ramsey dipanggil ke timnas Wales untuk laga playoff Euro 2024. Meski gelandang 33 tahun itu jarang tampil sebagai starter selama 6 bulan karena cedera. Ramsey menderita cedera lutut yang bikin ia absen sejak September 2023 hingga Februari 2024. Sebelum mengalami cedera, ex-bintang Arsenal itu juga hanya bermain 2 kali sebagai pemain pengganti untuk Cardiff City. Wales akan melakoni laga playoff Piala Eropa 2024 melawan Finlandia di Cardiff pada Kamis 21 Maret. Juventus dilaporkan siap menjual Klaassen Bremer di musim panas nanti. Juve bakal menjual Bremer karena kondisi keuangan mereka yang tidak memadai. Sudah 2 tahun terakhir, Bianconeri menderita paceklik keuangan. Situasi ini memaksa mereka harus menjual beberapa pemain mereka di musim panas nanti. Jadi, mereka siap berdiskusi dengan MU terkait transfer sang bek. MU kabarnya harus membayar tidak kurang dari 50 juta euro untuk jasa Bremer. Menurut laporan Football Italia, Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis berada di bawah penyelidikan UEFA karena melanggar aturan dasar perilaku yang baik. Itu terjadi di Estadi Olympique Louis Company sehari sebelum melawan Barcelona. De Laurentiis melarang pemainnya, Matteo Politano, untuk diwawancara. Menurut kantor berita AP, De Laurentiis sempat mendorong kru media Sky Sport Italia. Hal tersebut juga membuat direktur Sky Sport mengecam De Laurentiis di X.
Barcelona mungkin terbuka untuk menjual Ronald Araujo musim panas ini. Tetapi, menurut Football Espana, Jules Koundé lah yang menarik perhatian dari Manchester United dan Chelsea. Keduanya perlu membangun kembali pertahanan mereka musim panas ini, dan Koundé akan diizinkan pergi dengan tawaran yang memuaskan. Barcelona menghabiskan biaya 60 juta euro ketika merekrut Koundé dari Sevilla pada 2 tahun yang lalu. Paris Saint-Germain membidik pemain sayap Liverpool, Luis Diaz. Pemain tim nasional Kolombia ini diproyeksikan menggantikan Kylian Mbappe. Menurut Goal, PSG siap memboyong Diaz ke Prancis. Hanya PSG harus merogoh kocek yang dalam. Pasalnya, The Reds bersedia melepas pemainnya dengan harga 145 juta euro atau sekitar 2,4 triliun rupiah. Harga yang termasuk mahal meski tak memecahkan rekor transfer dunia. PSG juga harus bersaing dengan Barcelona dan AC Milan yang juga menginginkan Diaz. Kiper utama Inter Milan, Yann Sommer, melontarkan pujian tinggi untuk pelatihnya, Simone Inzaghi. Sommer menilai Simone Inzaghi menjadi otak di balik begitu tangguhnya lini belakang Inter Milan. Sommer telah mengemas 23 clean sheet di musim ini. Sommer menggambarkan pelatih asal Italia itu seperti monster karena begitu detail mempersiapkan tim. Di setiap sesi latihan, ia selalu bertujuan untuk mendapatkan hasil maksimal, katanya. Dejan Kulusevski dan Cristiano Ronaldo pernah menjadi rekan setim di Juventus selama satu musim pada 2020-2021. Meski cuma sebiji musim bersama-sama di Juventus, Kulusevski punya rasa kekaguman terhadap sosok CR7, Cristiano, pria yang luar biasa. Setelah latihan, semua orang akan menggunakan ponsel mereka, tetapi tidak dengannya. Anda dapat melihat betapa kerasnya ia bekerja, betapa ia menginginkannya, meskipun tidak ada lagi yang perlu ia buktikan. Wasit asal Ekuador, Rodi Zambrano, buka suara soal insiden dalam laga Brasil versus Argentina yang memicu amarah Messi. Itu adalah laga semifinal Copa America 2019. Peristiwa paling disorot terjadi pada menit ke-83. Arthur kedapatan menyikut leher Otamendi ketika kedua pemain berebut bola dari sepak pojok. Namun, Zambrano tidak memberikan penalti untuk Argentina. Sang wasit lantas disemprot oleh Messi selaku kapten tim Tango. 5 tahun sejak itu, Zambrano berani angkat bicara. Ia merasa ada campur tangan Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA yang membuatnya tidak bisa memimpin laga internasional selama beberapa waktu. Jai Itzes tidak sabar melakukan debut bersama timnas Indonesia. Pemain Venesia tersebut berpeluang debut buat Garuda saat menjamu Vietnam pada 21 Maret 2024. Jai Itzes termasuk dalam 28 pemain yang dipanggil pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk persiapan menghadapi laga tersebut. Selain Jai, ada beberapa muka baru yang mendapatkan panggilan, yakni Nathan Cho Aon, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun. Para pemain yang dipanggil dijadwalkan berkumpul di Jakarta mulai 17 Maret. Mantan asisten Chelsea Luka Gotti ditunjuk sebagai pelatih baru Lecce pada Rabu, 2 hari setelah Roberto de Aversa dipecat karena terlihat menanduk pemain lawan. Gotti adalah asisten Maurizio Sarri di Chelsea pada 2018-2019 dan belakangan ini menjadi pelatih kepala di Udinese dan Spezia. Lecce mengatakan Gotti diberi kontrak hingga akhir musim yang akan diperpanjang jika klub asal selatan itu terhindar dari degradasi. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!